Hai, di konten sebelumnya kan gue sempat bahas tuh tentang kasus Bank Bali sama Permata. Kalau Permata Bank itu kan ya dulu pemiliknya kasusnya itu Rudy Ramli, oke. Dan kalau yang kedua itu kasus Bank Balinya itu yang terkena korupsi itu kan tersangkanya si Joko Chandra. Nah sekarang gue mau bahas tentang aset-aset Joko Chandra itu ada apa aja sih, gitu. Jadi karirnya tuh mulainya dari mana. Nah, ini gue udah screenshotin artikel-artikelnya dari media-media massa gitu. Kasusnya, bukan kasusnya sih, karirnya Joko Chandra itu mulainya dari umur dia 17 tahun, dimana dia itu pergi ke Irian Jaya buka toko. Selama 4 tahun dia buka toko, kemudian dia bikin usaha baru di tahun ke-6-nya di Melbourne. Melbourne itu kalau lu nggak tahu di Australia. Kemudian dia bikin PT lah tahun 1975 itu namanya PT Mulia. Gue nggak tahu Mulia apa gitu, pokoknya Mulia. Kalau lu tahu Mulia yang di Jakarta, Hotel Mulia atau Wisma Mulia atau Hotel Mulia yang di Bali, nah itu yang punya Joko Chandra men. Jadi tajir mampus dia sebenarnya. Oke, emang tidak terkaya di Indonesia nomor satu, karena yang terkaya nomor satu itu ya pemilik Bank BCA. Tapi kalau dianggap terkaya secara ya umum ya dia emang udah kaya mampus saya. Oke, jadi setelah dia bikin usaha PT Mulia tersebut, dia dapat proyek nih. Mulai dari Pertamina, PLN, Kementerian Perindustrian Republik. Dia bikin usaha tuh mulai dari pembangkitan listrik Belawan di Sumatera Utara itu tahun 1981 gitu, selama 2 tahun gitu ya, 1979 sampai 1981. Habis itu kilang minyak di Balikpapan. Jadi zaman dulu tuh di Balikpapan sebenarnya banyak banget itu nelayan. Namun dikarenakan ternyata setelah dieksplorasi di daerah Balikpapan tersebut itu lautannya banyak kilang minyak. Nah, berubah deh nelayan-nelayannya jadi tukang kilang minyak. Kayak makanya ada Chevron di sana. Tapi kan kalau sekarang eh, kontraknya udah habis. Sekarang mau diambil sama SKK Migas gitu. Ini sekedar informasi aja karena kontraknya sudah habis. Nah, kemudian Joko Chandra juga punya usaha ngembangin hydrocracking kompleks di Dumai, sebuah kilang minyak di Cilacap. Oke ya, di Cilacap itu Pertamina kalau nggak salah ya. Soalnya sempat ada isu di mana Pertamina kilang minyak di daerah sana itu sebenarnya mau dibeli sama BP, British Petroleum, zamannya SBY, zamannya SBY. Tapi akhirnya nggak jadi karena uh, dengar-dengar Rizal Ramli ngasih tahu bahwa offeringnya BP itu terlalu murah. Waktu itu tuh ditawarin 1 billion dollar. Ya emang gede sih, tapi kalau direvaluasi atau ya divaluasi secara ulang gitu ya, ternyata 1 billion dollar itu kecil dibanding dengan potensi kilang minyak di Cilacap gitu. Akhirnya dibatalin kalau nggak salah. Terus ini yang gue mau bahas lagi. Jadi dia kan punya grup mulia nih, Joko Chandra. Ya namanya PT Mulia Land. Oke. Nah ini mulai dari ada ya bukan Joko Chandra doang ya kan, kalau PT kan harus beberapa orang gitu kan, ada direktur, pemilik, komisaris gitu-gitu. Ya salah satunya ya Joko Chandra gitu. Dimana propertinya itu cukup banyak mulai dari Hotel Mulia Senayan, Bali, Wisma Mulia, Menara Mulia, Wisma GKBI, Menara Mulia Plaza 89, Plaza Kuningan, apartemen Taman Anggrek, Mall Taman Anggrek juga. Jadi pada tanggal 5 November 1989, PT Mulia Industrindo, sebuah perusahaan bergerak di bidang nah, mulai deh dia bikin usaha kaca sama keramik. Oke. Makanya kalau lu ke Hotel Mulia, biasanya tuh keramiknya bagus banget, man. Kayak itu yang menurut gue estetik banget sih kalau lu ke sana. Ya ntar lu coba-coba ya main ke sana, tapi emang hotelnya emang mahal. Ya, tapi ya menurut gue ya emang bagus, jadi ya worth it sih sebenarnya.
Tercatat bla bla bla. Oke, jadi sepanjang karirnya dia, si Joko Chandra ini memiliki 41 perusahaan yang di bawah grup mulia. Itu baru yang di bawah grup mulia ya, 41 PT pada tahun 98. Di mana kekayaan Joko Chandra itu kisaran 11,5 triliun. Ini ya, ini estimasi grup mulianya ya, bukan Joko Chandranya. Oke, kemudian uh, nah, Joko Chandra ini ternyata, ini gue bahas di luar mulianya. Ternyata dia memiliki bisnis-bisnis yang lain gitu. Bukan cuma mulia doang. Ya, emang mulia itu gede banget coy. GKB itu dulu salah satu gedung perkantoran yang paling mahal. Hits banget itu tahun-tahun ya 10 tahun yang lalu lah. Udah hits banget. Kalau sekarang kan gedung-gedung di area SCBD gitu. Kalau dulu 10 tahun yang lalu itu di GKBI, kalau 10 tahun yang lalu itu lagi itu di Landmark. Oke. Uh, nah, yang gue bahas selanjutnya itu adalah selain grup mulia, Joko Chandra memiliki usaha lagi, usaha yang lain. Ini dicek dari dia nanya ICJ. Jadi ini artikel-artikelnya ini dicek sama ICJ. ICJ itu pokoknya tugasnya adalah ngorek-ngorek duit orang kaya yang duitnya nggak jelas gitu. Dan dia itu Joko Chandra salah satu orang yang terdaftar di The Panama Paper. Oke, gue recap dulu ya. Jadi kalau lu nggak tahu Panama Paper itu, ini Panama Paper itu adalah hmm, suatu perusahaan yang dibuat untuk biar orang-orang tuh kayak negara kagak bisa ngambil pajak dari sana gitu. Atau kalau ada uang-uang yang tidak jelas gitu, kayak misalnya kartel ala-ala Pablo Escobar gitu, duitnya kan nggak jelas gitu kan, karena duitnya ilegal ya, biasanya dimasukin ke Panama Paper gitu. Habis itu baru ditransfer ulang, jadi kayak pencucian uang lah jatuhnya kayak gitu. Itu Panama Paper. Nah, ini Panama Papers sebenarnya ceritanya keren sendiri sih. Dan The Panama Paper itu bukan cuma sekedar Panama Paper doang, tapi The Panama Paper itu yang ngedesain itu unik. Yang nyiptain tuh satu orang. Namanya dia tuh seorang lawyer ya. Namanya Mossack Fonseca. Ini lu bisa nonton di Netflix sih sebenarnya The Panama Paper. Tapi kalau lu nggak punya Netflix, nanti gue bikinin kontennya ceritanya kayak gimana. Tapi itu di next subject aja kali ya. Gue mau fokus di sini dulu. Oke, ini emang masih 8 menit ya. Gue bakal agak lama ngomongin tentang Joko Chandranya. Oke, jadi setelah dicek sama ICJ, kan Joko Chandranya ini salah satu kliennya dari Panama Paper. Oke, dia memiliki dua perusahaan yang terhitung paling tua. Ya, di mana perusahaannya ini bekerja sama, si Joko Chandra ini bekerja sama dengan pemilik Barito Pacific. Oke, nanti kita akan ngecek sahamnya Mulia itu seperti apa dan Barito Pacific itu seperti seperti apa. Oke, ini gue bacain yang penting aja dari artikelnya ya. Oke, jadi dia memiliki perusahaan cangkang atau shell ya, shell company kalau bahasa Inggrisnya. Tapi kalau di Indonesia ya perusahaan cangkang, namanya Sing Holding Limited di yurisdiksi British Virgin Island. Oke, tahun 2001 sampai 2012. Kepemilikannya diterusin ke dua anaknya. Jadi Joko Chandra memiliki kepemilikan di suatu perusahaan, kemudian perusahaannya dihibahin ke anaknya, dua anaknya. Hingga kini perusahaan cangkangnya masih aktif. Oh gitu. Jadi Joko Chandra itu kan dia dia tuh memiliki kepemilikan perusahaan Sing Holding Limited dari tahun 2001 sampai 2012. Setelah 2012, dia hibahin perusahaan tersebut ke dua anaknya. Oke, jadi perusahaannya masih aktif. Gue ulangin. Setelah itu, hmm, oke, bentar. Oke, The Panama Paper mencatat perusahaan yang pernah dipakai berbisnis Joko Chandra untuk CP Holding Limited.
sejak tahun 1986. Oke, jadi dia udah lama banget nih perusahaannya. 1986 juga udah ada. Dan Joko Chandra dinonaktifkan 2014 dan dicoret sejak 30 April 2020. Ada 4 nama terkoneksi di perusahaan ini yang merupakan saudara kandung dan kolega bisnis Joko Chandra. Yang pertama Eka Chandra Negara, Gunawan Chandra, Peter Jusmin Chandra, dan Prajoko Pangestu. Prajoko Pangestu 76 tahun merupakan konglomerat Indonesia lewat grup Barito Pacific. Di mana menurut Forbes dia itu merupakan orang terkaya ketiga di Indonesia yang kayaknya 6,7 billion dollar. Oke, jadi kita akan ngecek Mulia itu seperti apa dan Barito Pacific itu seperti apa dan dia emang bisnisnya di bidang apa. Oke, dan menurut Tempo, ya katanya sih intinya Joko Chandra menjual kepemilikan saham Shell company-nya tersebut itu ke si Prajogo yang merupakan salah satu dari grup Barito Pacific. Jadi Joko Chandra memiliki 14.000 saham. Kemudian dia jual 4.000 sahamnya kepada Prajogo tahun 2006 gitu. Dan masih ada sekitar 27 berkas atas nama Joko Chandra depan nama paper. Yang paling tua ini yang CP yang gue sebut tadi 1986. Oke. Jadi usaha dia nggak cuma gara-gara melakukan korupsi yang ini men. Kesimpulan dari gue ya, ini gue kasih kesimpulannya ya. Jadi kan Joko Chandra itu kan memiliki kasus ditangkap itu gara-gara dia dibilang melakukan korupsi. Dikorupsi kasus Bank Bali senilai 500 miliar. Oke. Nah, terlepas dia terkena korupsi tersebut, Joko Chandra tuh sebenarnya memiliki aset yang banyak banget men dan usahanya gak cuma hasil dari korupsi itu aja gitu. Ya entah mungkin dari 500 miliar tersebut habis itu dibisnisin lagi gitu akhirnya soalnya ya lu kalau pegang duit gede banget muternya gampang. Kalau lu punya duitnya kecil, muternya susah. Konsep ekonominya sebenarnya kayak gitu men dari dulu sampai sekarang. Jadi makanya konsep yang kaya makin kaya dan yang miskin yang makin miskin gitu. Karena ya ini gue maaf ya agak keluar dari subjek. Ya ini gue mau kasih tahu aja konsep kaya dan makin kaya, miskin miskin itu emang beneran ada. Ketika lu punya uang 100 miliar, lu pergi ke bank dan lu pengen bilang aja udah pokoknya kelola duit gue, mereka terima dan lu bisa hidup dari bunga 100 miliar tersebut. Sementara kalau lu pergi ke bank, lu cuma punya uang 1 juta. Ya pilihan yang pertama mereka nggak bakal nerima duit lo untuk dikelola, dan yang kedua ya lu nggak bakal bisa hidup dari persenan uang 1 juta tersebut. Gitu. Makanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gapnya untuk lu dari miskin ke kaya, ya mau nggak mau lu harus berinvestasi yang benar. Atau ya intinya lu menabung. Soalnya menurut di perspektif gue ya menabung itu sama dengan investasi itu sama dengan menabung. Ya intinya pokoknya itu terakumulasi menghasilkan profit ya. Nanti yang gedenya baru lu bom di suatu tempat dan itu yang akan menjadi passive income lu at the end of the point gitu. Atau at the end of the day. Pada akhirnya. Kayak gitu coy. Nah gue balik lagi ke Joko Chandra. Jadi dia masih memiliki 27 perusahaan lain selain Shell Company yang CP Holding ini. Oke. Nah ini juga tahun 2012 sempat ada artikel juga bahwa emang benar si Joko Chandra itu memiliki pemilik hotel mulia di Bali. Dan sempat ada anggota DPR yang ya udah ini kan Joko Chandra buron ya, kita lockdown aja perusahaannya, kita ban, kita freeze gitu. Ya ini balik biar Joko Chandra kehabisan duit, terus dia balik ke Indonesia, terus kita tangkap, kita proses hukum. Ternyata ya tidak semudah itu regulasinya, karena yang pertama, ini kan yang ngomong anggota DPRD Bali ya, yang pertama ya, men, hotel Bali tuh gede banget men. Gue gak cuma ngomong gede doang. Dari kosakata gede untuk sebuah hotel berarti kan dia menyerap pekerja banyak banget kan. Kalau itu hotelnya diberhentiin,
pekerjanya hilang, emang nih anggota DPRD mau tanggung jawab? Udah ada penyaluran pekerja-pekerja di tempat lainnya yang gajinya sesuai dengan di awal. Nah, ini sih yang nggak bisa. Jadi kalau menurut gue ya, saran atau usul dari anggota DPRD yang ini sih menurut gue tidak, kurang tepat atau kurang bijak, atau ya soalnya percakapannya ya cuma ya udah matiin aja nih hotel biar dia pulang gitu. Nggak ada solusi lain kepada orang-orang bawahannya gitu loh. Soalnya yang bermasalah kan Joko Chandranya ya. Kenapa yang disakitin bahwa kalau hotelnya dimatiin, ya yang sakit tuh nggak cuma Joko Chandranya, tapi bawa-bawahan juga. Padahal bawa-bawahannya kagak tahu apa-apa gitu. Dan ya kalau itu hotel dimatiin ya berarti pengangguran makin meningkat. Kalau pengangguran makin meningkat, ya di Bali income daerahnya juga menurun lah. Wisatawannya juga ya, orang gue pengennya ke Bali mau ke Hotel Mulia karena ya emang Hotel Mulia di Bali ya salah satu destinasi gitu dan oke banget menurut gue. Ya kalau dia ditutup ya jumlah turis menurun. Udah pengangguran meningkat, jumlah turis menurun. Terus nih pengangguran gak bisa di tempat lain, ya lebih serba salah sih. Kurang bijak menurut gue. Terus oke, kita akan lanjut ngecek saham-saham yang ada di yang dimiliki sama si Joko Chandra ini, men. Jadi gue mau lihat Mulia Group dulu. Mulia Group TBK IDX. Oke, jadi Mulia Industrindo TBK ini emang benar ya, direkturnya Eka Chandra Negara, direktur utama, di mana loh kok ke close? Ntar, sorry. Eka Eka Chandra Negara, kemudian Joko Chandra sudah tidak ada di sini. Tapi ini perusahaannya kode perusahaannya MLIA, Mulia Industrindo. Dia bergerak di mana kepemilikan mayoritas masih dipegang oleh perorangan, yaitu Eka Gunatama Mandiri. Gua nggak tahu ini. Ini tuh nama orang atau nama perusahaan? Kayak menurut tuh lebih cocok nama nama perusahaan sih. Dan Mulia Graha Permaiki. Ya ini perusahaan, men. Terus dia memiliki perusahaan 10 anak perusahaan kalau sekarang. Di mana 10 anak perusahaan ini bisnisnya di finance sama lantai keramik dinding sama kaca-kacaan. Oke, kita nanti coba kita lihat ya di Trading View MLIA tuh kondisi sahamnya seperti apa. Oke, bentar coy. Gue buka sahamnya dulu. Ini gue sempat nganalisa sahamnya MLIA. Ini mungkin gue pakai time frame yang lebih jauh aja. Oke, jadi saham Mulia ini sedang anjlok ya. Kelihatan banget selama 1 tahun. Belum 1 tahun dia udah anjlok kayak dari 17.000. Dari 1.500 turun sahamnya ke 500. Oke, jadi itu kayak gini, men. Kayak itu kan dari 1.500 ke 500 itu berarti kayak lu punya Indomie 3 terus sisa 1 gitu. Jadi kalau lu punya Indomie 3 piring, ya sekarang sisanya cuma tinggal 1 piring. 2 piringnya habis. Oke, kalau lu punya 3 miliar, ya 2 miliarnya habis, tinggal 1 miliar. Kayak gitu. Jadi emang perusahaannya sedang kurang baik ya. Tapi nanti kita bisa lihat laporan keuangannya, or lu bisa lihat sendiri laporan keuangannya gimana. Ya kalau laporan keuangannya tetap bagus, ya gue sebenarnya nggak peduli dengan Joko Chandra kayak gimana. Tetap gue percaya kalau laporan keuangannya bagus, ya sahamnya juga pasti bakal bagus gitu. Karena ya dasarnya perusahaan ini bergerak karena ya orang pengen liburan, orang ingin melakukan transaksi marmer, kaca,
ya kalau emang ada supply and demand cukup tinggi dan disuplai sama si mulia tersebut, ya kenapa tidak selama laporan keuangannya bagus. Mau pemiliknya itu lagi ada masalah, Joko Chandranya, ya ya udah, ya kan pemilik Joko Chandra kan cuma pemiliknya doang, dia masih memiliki komisarisnya lagi, direkturnya lagi. Jadi ya sebenarnya itu bisa dioperasikan secara otomatis, dia cuma tinggal leha-leha doang sebenarnya. Jadi sebenarnya menurut gue no big deal sih kalau laporan keuangannya oke. Okay. Nah, sedangkan kalau untuk Barito Pacific, oke, okay, oke, okay, Barito Pacific, Barito Pacific saham IDEX. Kita langsung profil perusahaan ya. Ini maaf ya, gue bikinnya kontennya lama. Soalnya ya gue bikinnya mau bikin podcast aja sih sebenarnya. Tapi gue pause aja deh, udah 20 menit, lama banget. Ya udah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.